annahu a'ta ghairahum wa mana'ahum asabiqi islamihim wa suhbatihim wa jihadihim. Jadi ini adalah kisah ketika Rasul membagi ghanimah setelah selesai perang Hunain. Ini hadis yang sangat populer sebetulnya ya. Selesai perang Hunain itu Rasulullah membagi ghanimah. Kemudian setelah pada saat Rasulullah membagi ghanimah, ada beberapa orang Ansor itu yang seakan-akan tidak bisa menerima dengan cara Rasulullah membagi ghanimah itu. Karena apa? Karena Rasulullah memberikan bagian yang banyak untuk orang-orang di luar Ansor, sementara mereka sendiri eh, tidak diberi. Padahal mereka lebih dulu masuk Islam, kemudian mereka sudah lama menemani Nabi, sudah berjihad eh, apa namanya bersama dengan Nabi, tapi kok nggak diberi bagian ghanimah itu. Nah, kemudian akhirnya terjadi percakapan yang mungkin kita semua juga sudah tahu tentang hadis ini ya. Kemudian Rasulullah meminta supaya saat mengumpulkan orang-orang Ansor, kemudian Rasulullah pidato lah di situ. Wahai orang-orang Ansor, saya mendengar ucapan begini, begini, begini. Itu Rasulullah mengatakan, dulu kalian adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian Allah memberikan hidayah lewat saya. Dulu kalian miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kalian lewat saya. Kemudian dulu kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah mendamaikan kalian lewat saya. Kemudian eh, apa namanya? Rasulullah orang Ansor menjawab ya bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dipercaya dan lebih utama. Kemudian eh, dan seterusnya. Sampai Rasulullah juga ada kalimatnya seperti ini. Wahai orang-orang Ansor, apakah kamu tidak rela? Gitu. Orang-orang pulang membawa kambing, membawa unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Jadi orang-orang ini yang baru masuk Islam, pulang ke rumah mereka dengan membawa kambing, membawa ghanimah lah, membawa harta. Tapi kalian, wahai orang-orang Ansor, kalian pulang bersama dengan Rasulullah. Apakah kalian tidak bisa menerima apa namanya pembagian yang seperti ini dan seterusnya? Gitu. Intinya apa? Intinya adalah Rasulullah di sini terkait pembagian ghanimah itu Rasulullah memprioritaskan orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menarik hati mereka. Dan kemudian Rasulullah apa namanya tidak memberikan bagian kepada orang-orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor tidak membutuhkan harta itu lagi, karena imannya sudah stabil gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi Rasulullah memberikan prioritas kepada orang yang baru masuk Islam di sini. Ya. Kemudian tetapi juga Rasulullah bukan melakukan itu asal-asalan, tapi juga Rasulullah menjelaskan alasannya. Itu bahwa tetap aja yang lebih mulia adalah orang Ansor karena orang-orang membawa ha, kambing, membawa unta, tapi kalian membawa Rasulullah. Nah, kalau yang paling mulia. Dan dari situ juga kita bisa melihat bahwa masalah pembagian ghanimah ini soal soal kebijakan pembangunan ya kalau hari ini ya itu sebetulnya diserahkan kepada pemerintah. Itu adalah persoalan yang apa namanya pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Itu kenapa di masanya Umar ya, di masanya Umar bin Khattab itu eh di masanya Umar bin Khattab itu sahabat Umar ya. Di halaman 157 itu lidzalika wajadna anna Umar radhiyallahu anhu auqafa sahmal muallafati qulubihim li zawalil hajati ilaihi. Jadi karena persoalan pembagian ghanimah ini diserahkan kepada pemerintah. Ya, kalau hari ini kebijakan pembangunan lah ya, kebijakan pembangunan atau pendistribusian harta negara itu diserahkan kepada
apa yang dianggap maslahat oleh pemerintah. Makanya zaman Umar orang-orang mu'alaf tidak diberikan, padahal zaman Nabi diberikan. Kenapa? Karena menurut Umar sudah nggak dibutuhkan lagi. Itu mengambil hatinya orang mu'alaf ini sudah nggak dibutuhkan lagi zaman itu ya. Itu. Jadi ini ya terkait prioritas. Kita bisa melihat dari sini juga bahwa masalah hukum di dalam Islam, hukum fikih itu tidak saklek, ya, tidak kaku, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan juga faktor yang melatar belakangi atau alasan ya. Lihat ilatnya. Makanya Umar itu banyak berijtihad sendiri ya, beristihad dan itu eh, dan dan itu dibenarkan ya, kan termasuk apa namanya yang dijadikan sumber hukum adalah asarus sahabah ya. Apalagi sahabat Umar ya, sahabat yang sudah jelas dijamin masuk surga. Umar itu banyak melakukan ijtihad yang mungkin secara tekstual atau secara praktek letterlek itu berbeda dengan Nabi ya. Misalnya tadi, misalnya di sini Nabi dulu bagi ghanimah untuk mualaf, tapi Umar tidak. Kemudian misalnya Nabi dulu melakukan hukuman potong tangan, Umar tidak melakukan hukum potong tangan. Gitu. Dan banyak saya kira hal-hal lain ya. Oh, Nabi tidak melakukan sholat tarawih, Umar melakukan sholat tarawih misalnya, dan banyak yang lain. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa syariat itu tidak kaku ya. Syariat itu juga melihat keadaan. Makanya sangat salah besar hari ini kelompok-kelompok ekstrim yang mengkafirkan pemerintah hanya gara-gara tidak menerapkan hukuman potong tangan. Padahal itu adalah persoalan ijtihad, ya, bukan suatu hal yang ayud dilalah. Itu, ya, seperti itu. Kalau mau mengkafirkan pemerintah zaman sekarang karena tidak menerapkan hukum potong tangan, harusnya yang dikafirkan Umar dulu. Ya. Padahal Umar tidak mungkin jatuh pada kekafiran. Umar itu sudah dijamin masuk surga. Itu minal asyarah al mubasyirin bil jannah. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Umar. Oke, halaman berikutnya halaman 158. Al-Matlabul Khamis. Aulawiyatul mafdul alal fadili limaslahatit taklif. Nah, jadi kadang-kadang kita harus mendahulukan suatu hal yang lebih utama, ya, yang lebih utama atas hal yang utama. Ya. Maksudnya yang lebih utama itu yang didahulukan atas yang utamanya biasa saja, gitu. Mengutamakan hal yang mengakhirkan hal yang baik demi kebaikan yang lebih besar lah, kira-kira begitu. Di sini yang dicontohkan adalah keinginan Rasulullah untuk merenovasi Ka'bah ya. Jadi Nabi pernah bilang kepada istri beliau Sayyidah Aisyah, mengatakan bahwa laulah ada satu ahdi qaumika bil kufri lana qaddul ka'bata wala ja'altuha ala asasi Ibrahim. Itu. Ini Nabi itu dulu pernah punya keinginan mengembalikan Ka'bah sesuai dengan bentuk asli ketika Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi menunda itu. Kenapa? Karena apa namanya, mengkhawatirkan terjadinya fitnah di kalangan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Sedangkan mereka menganggap bahwa Ka'bah itu sangat sakral. Sehingga orang-orang yang mengubah Ka'bah, berani mengubah Ka'bah itu adalah merusak kesakralan itu. Makanya ditunda oleh Nabi. Padahal mengembalikan Ka'bah ke dalam bentuk yang sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim itu adalah suatu keutamaan. Tapi itu ditinggalkan oleh Nabi demi keutamaan yang lebih besar, yaitu menjaga keimanan orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan dulu di zamannya eh, apa namanya, para khalifah ya, zamannya Daulah Bani Umayyah, ketika ada keinginan itu ya, mengubah Ka'bah, itu juga sama Imam Malik bin Anas, Imam Malik ya, pemimpin mazhab Maliki, beliau juga melarang. Kata Imam Malik, la taf'al dzalik li alla yatala'aban nas bi baitillah.
Jangan melakukan itu. Maksudnya jangan mengubah-ubah Ka'bah supaya nanti orang tidak main-main soal Ka'bah ini. Jadi khawatirnya begini, ganti pemimpin, Ka'bahnya modelnya ganti lagi gitu maksudnya. Kayak Imam Malik melarang. Gitu. Karena kalau soal makanya orang berpolitik itu ya harus lihat-lihat ya. Jangan sampai melakukan tradisi yang nantinya akan di apa namanya melakukan tradisi yang nantinya akan menjadi akan membawa dampak keburukan ya. Eh misalnya kalau yang menang Golkar masjidnya dicat kuning, nanti yang menang PDI dicat merah ya. Kalau bisa eh, soal-soal seperti ini itu jangan dibuat komoditas politik gitu ya. Imam Malik dulu pesannya juga begitu kepada para raja Bani Umayyah ya. Jangan ngubah-ngubah Ka'bah nanti orang ganti pemimpin nanti pengen rubah lagi gitu seterusnya. Dan itu tidak baik. Oke, jadi oke, kemudian berikutnya Alamat Labus Sadis, halaman 161. Aulawiyatu da'wati ilallah. Tentang prioritas dalam dakwah. Jadi kita itu kalau mau dakwah harus mulai dari mana sebetulnya? Tuh. Nah ini ada petunjuknya dari hadis. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Jadi dulu sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah diutus oleh Nabi dakwah ke Yaman. Ya, pada saat itu Yaman itu masih kafir dan umumnya penduduk Yaman ini adalah orang-orang Kristen pada saat itu. Ya. Karena itu Nabi pesan kepada Mu'adz memberikan arahan ketika akan berangkat, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Karena itu yang pertama kamu lakukan adalah mengajak mereka syahadat. Itu syahadat dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mereka mengikuti ajakanmu, maka perintah berikutnya, dakwah berikutnya adalah ajak sholat. Ya. Kemudian ajak sholat 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka sudah mengikuti perintah sholat itu, maka berikutnya adalah fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim sodaqotan tu'khudhu min aghniyaihim ta'khudhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Ya, jadi kalau sudah syahadat, sudah sholat, berikutnya adalah diperintahkan untuk zakat. Ya, yang diambil dari orang kaya yang diambil dari orang kaya di wilayah itu dan dikembalikan kepada orang miskin yang ada di daerah itu juga. Itu. Kalau mereka sudah melaksanakan itu semua, maka apa namanya harta mereka harus dijaga. Artinya tidak boleh melakukan pungli dan seterusnya. Itu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana prioritas dalam dakwah, mana yang lebih didahulukan. Karena ajaran Islam ini kan banyak dan nggak mungkin bisa melakukan semuanya secara sekaligus. Ya. Saya pernah cerita bagaimana pentingnya eh, upaya yang bertahap. Yaitu saya pernah cerita ya, salah satu dosen saya dulu di Suriah itu dakwah ke Jerman. Kemudian ketika dia dakwah di Jerman, ada seorang perempuan itu masuk Islam, syahadat masuk Islam. Kemudian setelah perempuan itu masuk Islam, laki-lakinya ini tidak mau masuk Islam, sehingga apa namanya secara hukum fikih ya itu kan harus cerai karena apa namanya suaminya ini tidak masuk Islam. Nah, itu ketika diperintah seperti itu, perempuan itu justru menjawab bilang bahwa saya ini masuk Islam itu untuk mencari ketenangan. Kalau saya masuk Islam lalu kemudian saya disuruh bercerai dengan suami saya, itu namanya masalah baru, masalah serius. Saya nggak mau masuk Islam kalau kondisinya seperti itu. Jadi ini pentingnya bertahap. Nggak mungkin sekaligus seseorang tuh diperintahkan sekaligus ya.
Idz laisa minal hikmati hamlun nasi ala kulil ahkami jumlatan wahidah mimma qad yatasabbabu fi nufurihim aw tarkihim lil Islam. Bukan termasuk sikap yang bijaksana, ya, kata kitab ini, menyuruh manusia, memerintahkan manusia terhadap hukum secara sekaligus, yang justru akan memberatkan dan membuat orang akhirnya lari dari Islam. Gitu ya. Makanya penting bertahap. Bertahap dulu. Syahadat, syahadatnya kuat, sudah kuat disuruh sholat. Sholatnya sudah kuat disuruh zakat dan seterusnya. Ingat dulu dakwahnya Wali Songo ya, salah satunya Sunan Kalijaga. Saya pernah cerita beliau membuat pertunjukan wayang gitu. Waktu sebelum masuk ke pertunjukan itu eh, judulnya adalah eh, apa namanya? Kalimosodo namanya. Kalimosodo ya. Itu eh, pengucapannya mirip dengan bahasa Jawa. Tapi sebetulnya itu adalah bahasa Arab, yaitu kalimatus syahadah. Kemudian diberi gapura. Orang yang sudah kalimosodo itu diberi gapura. Kalian mungkin nggak belum paham. Gapura itu apa? Gapura itu dari bahasa Arab. Artinya adalah ghafuro, diampuni. Ya. Kemudian mereka nonton wayang, lalu kemudian lakonnya Petruk apa? Petruk Bagong eh apa? Tokoh itu Petruk Bagong Gareng Semar. Ya. Pet, Petruk itu adalah Fatruk, Bagong itulah bagian. Fatruk bagian itu artinya adalah tinggalkan kejahatan. Semar Gareng, Semar itu adalah Syamir, berlomba-lombalah. Gareng itu adalah ya eh, Gareng itu adalah khairon. Syamir khairon artinya adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Jadi dulu para wali melakukan itu. Kemudian kalau mau nonton wayang, kemudian disuruh bersih-bersih dulu, ya bersih-bersihnya wudhu. Nah ini dulu dakwahnya wali seperti itu ya. Nah itu jangan seperti apa namanya penceramah-penceramah Salafi Wahabi sekarang. Wayang haram. Padahal dulu wayang itu yang menjadi sarana orang Indonesia masuk Islam. Itu. Kalau ada sarana dakwah mendekatkan kultur masyarakat kita dengan Islam, gak ada salahnya kita menggunakan sarana itu. Ya, itu seperti itu. Jangan seperti Wahabi-Wahabi itu ya, apalagi seperti orang teroris. Ya. Belum didakwahi, belum diajak syahadat, belum diajak sholat, belum apa-apa, belum dijelaskan tentang Islam itu apa, datang ke Bali ngebom. Nah, ini gimana? Belum didakwahi, belum apa, belum diajak, tiba-tiba dibom. Ini jelas tindakan yang sangat keliru, apalagi kalau di atas namakan Islam. Dan dulu Islam juga begitu ya. Dulu Islam datang tuh yang diceritakan tentang surga, ya, kemudian neraka, kemudian eh, halal haram, baru kemudian teknis-teknis yang lain seperti tidak meminum khamr, tidak berzina, ya, itu di sini diterangkan di dalam hadis di halaman berikutnya ya 162 ya. Katanya walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra wa la taznu laqalu la nada'ul khamra wa la zina abadan. Ya, ini penting banget ini untuk kita jadikan pelajaran. Kata kata Aisyah ya, dulu ketika Islam datang, Islam menerangkan tentang akidah, kemudian menerangkan tentang surga dan neraka. Jika orang menerima, baru kemudian turunlah ayat tentang halal haram, tentang hukum. Seandainya, katanya, seandainya orang Arab pada saat itu Islam datang kemudian mengatakan khomer hukumnya haram, zina hukumnya haram, pasti orang mereka akan teriak, kami tidak akan meninggalkan khomer, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu sudah penyakit zina khomer itu di kalangan orang Arab sangat menjamur ya, sudah mendarah daging.
Dan kalau tidak ada pendahuluannya tiba-tiba langsung bilang haram haram, ya pasti akan ditolak oleh masyarakat pada saat itu. Ya, di ini saya kira metode dakwah Nabi mana yang prioritas untuk disampaikan lebih awal yang harus kita tiru ya. Jangan seperti apa namanya beberapa ustadz-ustadz yang nggak mengerti ya. Senangannya datang ke masyarakat, bang haram, musik haram, ya, foto haram. Nah, ini semuanya serba haram ya ditolak. Akhirnya apa? Di negara tempat Salafi Wahabi itu di Arab Saudi, orang akhirnya jadi ateis. Ateis sangat tinggi sekali di Arab Saudi. Orang akhirnya milih lari dari agama. Buat apa beragama? Menyusahkan ya. Itu. Beda kalau bertahap. Tuh. Oke, kemudian halaman berikutnya 163. Aulawiyatu bina il masjidi fil madinati. Ya. Yaitu penting Rasulullah ketika sampai di Madinah, yang pertama diprioritaskan oleh beliau adalah membangun masjid. Dakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al Madinata fi duha yaum al Isnin asani ashar min Rabi al Awal ba'da thalathi asharati sanatan min mab'athihi. Jadi Rasulullah itu masuk ke Madinah pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal setelah 13 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi. Beliau mengendarai unta, ya kita sudah tahulah kisahnya seterusnya ya. Sallallahu alaihi wasallam yuridu injazal katsir minal a'mali fil Madinah. Tentu ketika Nabi datang pertama kali di Madinah, di dalam pikirannya Nabi itu sudah banyak agenda-agenda yang ingin dilaksanakan. Illa annahu bada'aha bil aham. Tapi Nabi mendahulukan yang paling penting. Apa? Yaitu wa'atul awlawiyah libina il masjidi hatta yakun hatta yakuna nuqtatul intilak. Dan Nabi itu memprioritaskan yang pertama adalah membangun masjid agar supaya masjid ini menjadi titik kebangkitan, titik pergerakan ya gitu. Jadi Nabi dulu menjadikan ketika nyampe di Madinah, pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah markazan ruhiyan, menjadi markas rohani kegiatan-kegiatan sholat, zikir, ya, membaca Al-Quran, dan seterusnya, i'tikaf, itu dilakukan di masjid. Syiar-syiar Islam, ibadah dilakukan di masjid. Tapi bukan hanya itu, tapi juga wada irotan sia-siatan askariatan. Keputusan-keputusan politik yang penting, dan bahkan juga keputusan-keputusan militer, waktu itu juga diambil di masjid. Jadi Rasulullah itu mengendalikan agenda-agenda negara Madinah sebagai pemimpin negara, kepala negara pada saat itu dilakukan dari masjid. Ya, menerima tamu, delegasi dari luar itu juga di masjid. Sampai menahan itu juga di masjid ya. Dan seterusnya. Eh, Delegasi-delegasi itu diterima di masjid ya. Bahkan menerima delegasi orang-orang Kristen pun dulu di masjid ya. Hanya aneh aja kalau hari ini ada orang meributkan non-muslim masuk masjid. Padahal zaman Nabi itu Nabi menerima delegasi, pernah suatu saat salah satunya adalah delegasi Kristen dari Najran. Itu Rasulullah menerimanya di dalam masjid. Mereka tinggal di masjid, orang-orang Kristen ini. Dan pada saat mereka mau melakukan kebaktian, dan melakukan kebaktian itu di masjid, oleh Rasulullah tidak dilarang. Ketika ada sahabat yang mau menghalangi atau menghentikan, itu kata Rasulullah biarin aja. Ya seperti itu. Wa madrasatun ilmiyatun tasyri'iyatun tajma'u fi sahatiha ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain tadi sebagai pusat rohani, kemudian sebagai pusat pemerintahan, militer, masjid juga sebagai madrasah ilmu. Ya, sekolahnya juga di masjid. Pendidikan juga di masjid. Ya, jadi Rasulullah memulainya dari masjid. Ya. Kemudian
eh, jadi itu simbol eksistensi negara lah. Kalau zaman sekarang mungkin istana negara. Salah satu yang hmm, apa namanya menjadi simbol eksistensi pemerintah itu kan adanya istana. Orang datang ke Indonesia. Nah, buktinya apa kalau Indonesia itu punya pemerintah? Ya buktinya punya istana negara. Gitu. Rasulullah membangun itu dengan membangun masjid dan itu menjadi simbol eksistensi negara Madinah. Itu. Nah, selain itu Rasulullah ada dua hal lagi sebetulnya yang dijadikan prioritas oleh Rasulullah setelah membangun masjid. Kita sudah pernah membahas itu di dalam kitab Fiqh Sirah ya, yaitu Rasulullah mempersaudarakan. Jadi masjid itu sebagai simbol eksistensi, masyarakatnya juga diurus dengan apa? Yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, ya, muakhah. Jadi gimana kalau 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 nggak bersaudara terus gimana? Pembauran sosial kalau zaman sekarang ya. Caranya dengan apa? Dipersaudarakan orang muhajirin dan ansor itu. Sehingga bisa terbangun kehidupan sosial yang harmonis. Ya, gitu. Oke, orang-orang datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang mau ngambil saudara? Ya, A mengambil si B sebagai saudaranya, si C mengambil si D sebagai saudaranya. Itu orang-orang Ansor asli Madinah berbagi. Saya punya tanah eh, apa namanya 1.000 meter, 500-an ya, kayak gitu. Mempersaudarakan, jadi saudara. Dan yang ketiga adalah Rasulullah membuat apa namanya piagam Madinah ya atau Misakul Madinah atau Sohifatul Madinah itu untuk apa namanya jaminan adanya aturan atau konstitusi ya. Rasulullah tidak mengatakan bahwa undang-undang negara Madinah ini Al-Quran, undang-undangnya ini hadis. Karena apa? Orang Madinah tidak semuanya beriman. Sehingga Rasulullah akhirnya membuat piagam Madinah. Nah, kemudian piagam Madinah ini ya kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Itu. Sekali lagi, menyusun undang-undang itu juga ada contohnya dari Rasulullah, yaitu piagam Madinah itu. Jangan seperti orang sekarang yang kagetan, katanya nggak boleh menggunakan hukum manusia, harus Al-Quran hadis. Ya, sebagai inspirasinya Al-Quran hadis, sudah jelas pasti. Tapi apakah secara formal menjadikan Al-Quran hadis sebagai undang-undang kan nggak mungkin. Nyari misalnya hukum orang melanggar lalu lintas. Di Al-Quran nggak ada. Ya dibuat oleh pemerintah. Melanggar lalu lintas itu pelanggaran hukum. Kayak gitu. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran memerintahkan manusia menjaga keselamatan. Dan aturan lalu lintas itu untuk menjaga keselamatan manusia. Jadi begitu logika berpikirnya. Jangan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir ya. Gitu. Bukan hukum Allah dan seterusnya. Tetap induknya adalah ya, sumber inspirasinya dari Al-Quran, dari hadis, tetapi formalnya tidak harus begitu. Ya, oke, sekarang di halaman berikutnya, 167. Ini contoh prioritas Nabi dalam kasus-kasus yang umum. Al-awlawiyatu ta'allumi lughatil akharin. Prioritas mempelajari bahasa asing. Ya. Jadi belajar bahasa asing ini juga penting. Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara Zaid bin Sabitin an yata'allama kitab al-Yahud liyaqra'ahu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza katabu ilaihi. Jadi Nabi itu pernah memerintahkan Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang terkenal ahli bahasa. Untuk apa? Untuk belajar tata cara menulis dan juga bahasa Yahudi, bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Ya, itu. Jadi jangan jangan salah paham bahwa
Kan nggak ada, buat apa belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Arab aja bahasanya ahli surga gitu. Iya, belajar bahasa Arab itu penting. Tapi ketika misalnya yang pinter bahasa Arab sudah banyak dan kita butuh mempelajari bahasa lain untuk pengembangan dakwah dan lain sebagainya, maka mempelajari bahasa lain itu juga menjadi penting. Ya. Buktinya Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa orang-orang Yahudi. Tujuannya adalah supaya Nabi ketika mau nulis surat kepada orang-orang Yahudi itu atau mendapatkan surat dari orang-orang Yahudi, Zaid bin Sabit bisa menerjemahkan langsung kepada Rasulullah. Dan ini apa namanya, hukumnya fardu kifayah. Gitu. Ini ada belajar bahasa asing itu adalah kewajiban, wajib kifayah. Artinya harus ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang melakukan, maka semua umat Islam berdosa. Kenapa? Bayangkan saja, seandainya dulu Nabi tidak punya orang yang menguasai bahasa Yahudi. Sehingga ketika mendapatkan surat misalnya atau mendapatkan informasi tentang Yahudi itu eh, apa namanya? Nabi harus mencari penerjemah yang orang non-muslim misalnya. Nah, ini tentu saja tidak bisa dijamin amanahnya itu. Dan wahia simatu syariah al-islamiyah umuman fi solahiha likulli zamanin wa makan. Dan sebetulnya belajar bahasa asing ini juga sangat relevan dengan syariat Islam. Yang syariat Islam ini relevan untuk setiap tempat dan setiap waktu. Islam itu relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jadi dimanapun di belahan bumi ini, Islam adalah agama untuk semua. Dari mulai zaman Nabi sampai nanti hari kiamat. Ya. Itu syariat Islam tuh begitu. Agama yang diperuntukkan untuk semua. Beda dengan agama-agama dulu ya. Agama dulu seorang Nabi diutus hanya untuk kaumnya. Misalnya Bani Israel. Tapi Islam ini kan diturunkan untuk semua manusia dan di setiap zaman, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Makanya jangan sampai kita berpikir membatasi Islam itu hanya Arab. Islam tuh harus menjadi agama yang milik semua kelompok. Itu. Masa kalau kalau pakai jubah baru dianggap Islam. Kalau pakai celana dianggapnya apa namanya? Bukan Islam misalnya. Atau kalau pakai blangkon katanya itu kejawen gitu. Jangan sampai begitu. Yang penting kan soal pakaian kayak gitu, yang penting kan menutup aurat. Mau pakai apapun ya, tidak ada yang namanya pakaian Islam ya. Tidak ada, tidak yang dijadikan kewajiban oleh Islam itu ya menutup aurat. Ya, gitu. Jangan dibatasi bahwa Islam itu hanya milik orang Arab. Akhirnya sekarang ada penolakan-penolakan ya, menolak Arabisasi, Islamisasi. Kenapa? Yaitu karena kesalahan terlalu menstigma Islam sebagai agama yang identik dengan Arab. Itu. Seakan-akan kalau nggak Arab itu nggak Islam. Gitu. Padahal zaman dulu saja sudah banyak hal yang diadopsi yang sebetulnya bukan berasal dari tradisi Islam. Contoh misalnya, zaman dulu umat Islam sudah membangun masjid menggunakan kubah. Padahal di zaman Nabi orang-orang Arab tuh nggak mengenal kubah. Kubah itu dikenal dari tradisi Romawi. Ya. Misalnya tradisi Kristen Romawi. Ya, kayak gereja-gereja itu pakai pakai kubah. Tapi apa namanya itu soal budaya. Ya. Jangan soal budaya, bedakan antara agama dan budaya. Agama itu ya Islam, budaya ya menyesuaikan yang setempat. Tuh. Oke, kemudian dan itu hukumnya fardu kifayah. Dulu Imam Ghazali misalnya pernah mengeluh ya karena di zamannya beliau tidak ada dokter satupun kecuali dokter itu non Muslim. Padahal dalam penentuan-penentuan hukum di pengadilan kadang-kadang butuh saksi ahli dari kalangan kedokteran. Nah ini.
muftinya banyak, ahli-ahli fatwa, sedangkan mereka butuh saksi ahli. Saksi ahli itu dokter, sedangkan dokternya muslim, padahal itu pengadilan-pengadilan agama. Nah, karena itu kesimpulannya adalah belajar-belajar ilmu seperti ini itu fardu kifayah. Dan Nabi dulu tidak hanya mempunyai orang yang bisa bahasa Yahudi ya. Waqad kana indahu sallallahu alaihi wasallam min ashabihi man ya'riful farisiyah. Nabi itu sahabatnya dulu ada yang bisa bahasa Persia, Warumiyah ada yang bisa bahasa Romawi, wal Habasyiyah ada yang bisa bahasa Afrika, Habasyah, daerah-daerah Afrika, Ethiopia ya. Jadi seperti itu. Nabi dulu juga lengkap, meski padahal Nabi hidup di masa itu, di negara yang sangat muda sekali waktu itu baru didirikan ya, tapi sudah perangkatnya sudah lengkap. Dan penerjemah ini punya posisi strategis ya, karena kadang-kadang harus menerjemahkan dokumen rahasia negara dan seterusnya. Intinya apa? Yang disebut fardu kifayah itu apa sih? Yaitu kullu ma yahtaju ilaihil mujtama. Fardu kifayah itu adalah semua yang dibutuhkan oleh komunitas muslim, ya. Komunitas masyarakat lah, nggak ada muslimnya di sini. Kullu ma yahtaju ilaihil mujtama. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu hukumnya fardu kifayah. Masyarakat butuh kesehatan, maka belajar kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Masyarakat butuh pupuk untuk bertani, maka belajar kimia itu fardu kifayah. Masyarakat butuh komunikasi, ya, maka menyediakan alat komunikasi itu hukumnya fardu kifayah. Gitu. Nah, seperti itu. Termasuk hari ini ya sebetulnya eh, masyarakat sekarang butuh apa? Media sosial. Tapi media sosial yang dibuat oleh umat Islam nggak ada. Tuh. Padahal itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mempelajari itu secara aturan. Ya. Eh, jadi seperti itu ya. Saya ingat dulu guru saya juga, Syekh Ahmad Kaftaro itu dulu pernah kedatangan direktur televisi besar di Timur Tengah. Namanya televisi Iqra. Kalian bisa buka di YouTube ya. TV Iqra itu TV yang besar sekali. Dulu TV ini nggak ada. Tapi Syekh Ahmad Kaftaro dulu guru saya itu didatangi oleh seorang eh, praktisi media, pemilik media lah, pemilik media. Kemudian sama Syekh Ahmad Kaftaro pemilik media ini dibilangin, kamu itu belum zakat, kamu nggak pernah bayar zakat, belum 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 zakat gitu ya, dibilangin begitu. Kemudian pengusaha ini bilang, enggak saya sudah zakat kok, saya zakat 2,5% gitu, udah saya zakati harta saya. Enggak, kamu belum zakat, kata saya udah zakat. Enggak, kamu belum zakat. Diulang. Maksudnya gimana? Kamu itu praktisi media. Kamu ahli bikin film, kamu punya stasiun channel televisi, kamu perlu zakat. Zakatmu itu, zakatnya apa? Zakat dari keahlian kamu. Kamu punya keahlian di bidang media, kamu harus zakat menciptakan channel yang isinya adalah untuk dakwah. Nah, itu ya, bagaimana pinternya Syekh Ahmad Kaftaro ketika itu memberikan masukan syarat kepada pengusaha media itu, dan pengusaha media ini akhirnya membuat channel yang namanya Iqra, dan Iqra itu sekarang salah satu channel TV yang terbesar di Timur Tengah. Ya, itu contoh. Nah, sekarang kadang-kadang orang nggak menganggap itu penting, malah kadang diharamkan. Aneh-aneh aja ya. Foto haram. Sekarang ada Wahabi-Wahabi itu kan bilang fotografi haram. Sekarang di Afghanistan ada Taliban mengharamkan nyuting manusia. Ini pemikiran apa gitu. Padahal yang namanya fotografi video hari ini itu justru manfaatnya akan sangat besar kalau digunakan untuk dakwah. Kok malah diharam-haramkan? Ini namanya pemikiran yang sangat sempit dan picik. Ya. Nah, kemudian eh, halaman 169. Aulawiyatul khilaf wa wajibul wakti. Ya. Soal bagaimana ketika berbeda pendapat. Ya. Dan juga bagaimana bersikap sesuai dengan timingnya.
Jadi Rasulullah pernah bersabda, pernah berpesan kepada sahabatnya ketika akan berangkat ke suatu tempat yang namanya Bani Quraidah. Ini juga kisah yang masyhur saya kira ya. Rasulullah tuh perintahnya begini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhum al-asra fi thariq. Faqala ba'd. Jadi Rasulullah pesan, wahai para sahabat, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat itu melaksanakan sholat di tengah jalan karena memang waktunya sudah mepet. Tapi sahabat yang lain nggak mau berhenti, dia jalan terus sampai ke Bani Quraidah. Waktu asar sudah habis, baru sholat di sana. Nah, kemudian kisah seperti ini diaturkan kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana pentingnya menghormati perbedaan. Jadi kalau soal khilafiyah itu jangankan sekarang, dari zaman dulu pun, zamannya sahabat itu sudah ada. Padahal sahabat itu hidup di, ada Nabi di tengah-tengah mereka. Sahabat itu semuanya gurunya sama yaitu Nabi. Tapi sahabat tuh bisa berbeda pendapat dalam hal furu'iyah. Ya. Apa yang menurut beliau-beliau ini benar itu. Dan Rasulullah enggak. Dan Rasulullah maupun sesama sahabat ini tidak menyalahkan yang lain. Ya udah kamu mau sholat sekarang ya silahkan. Pertimbangannya yang sholat di jalan apa? Waktu asar sudah mepet. Kalau nunggu sampai ke Bani Quraidah, ini pasti akan keluar waktu. Pertimbangan yang sholat asarnya di Bani Quraidah, padahal waktunya sudah habis. Pertimbangannya karena tadi pesannya Nabi itu suruh sholatnya ketika sampai di sana tekstual. Jadi ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Dan itu nggak ada yang disalahkan oleh Nabi sudah beristihad. Artinya apa? Di sini orang beristihad itu apa namanya tidak terkena dosa. Ya. Misalnya di dalam hadis yang lain dikatakan istihad itu kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Dan ulama-ulama dulu, para sahabat dulu itu biasa berbeda pendapat dan tetap akur. Ya, jangan seperti orang-orang sekarang lah ya. Hanya karena beda baca Bismillah, ada yang baca Bismillah saat sholat, ada yang nggak baca jadi masalah. Dan seterusnya. Ya udah, saling menghormati saja. Khilafiyah itu suatu realitas yang harus kita terima. Gitu. Gak mungkin eh, apa namanya umat ini diseragamkan itu tidak mungkin. Gitu. Nah kemudian dari kisah itu juga adalah wamin fikil awlawiyati an ta'rifa wajibal waktu. Kamu harus tahu apa namanya timing yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya semua hal itu ada waktunya. Itu seperti tadi lah. Ada yang ada yang sholat, ada yang betul-betul menjaga waktu betul-betul supaya cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Salah satu hal yang mungkin di sini penting adalah ini kadang kalau kita ngomong begini mungkin dianggapnya kurang semangat Islamnya atau gimana. Begini, teman-teman semua. Kadang-kadang kita sedang ngaji misalnya. Sedangkan waktu sholat itu sudah masuk. Misalnya saya yang sering ya dulu ketika saya yang sering lah, yang sering alami dari dulu, dari mulai di pesantren. Misalnya ngaji ba'da maghrib, ngajinya itu 2 jam. Waktu isya kan sudah masuk. Dalam keadaan kita mendengarkan pengajian, mana yang lebih baik antara terus mendengarkan pengajian atau langsung sholat? Jawaban yang benar adalah mendengarkan pengajian dulu. Karena mengaji itu juga ibadah yang hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sementara sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Orang boleh melaksanakan sholat isya sampai dari mulai masuknya waktu isya sampai masuknya waktu subuh. Sholat itu waktunya sangat panjang sekali. Nah kadang-kadang yang baru mengenal Islam ini orang-orang kadang
Ini sudah masuk waktu sholat kok nggak langsung sholat gitu. Misalnya, padahal ibadah tuh bukan hanya sholat. Ini lagi ngaji ini juga ibadah. Gitu. Sementara waktu sholatnya masih panjang. Kecuali kalau misalnya waktu sholat tuh sudah mepet. Ya, itu persoalannya lain lagi. Gitu. Termasuk juga kadang-kadang ketika sedang forum. Gitu. Sedang rapat. Rapat tuh membahas hal yang penting. Misalnya rapat membahas persoalan sosial kemasyarakatan yang mendesak. Misalnya. Hanya karena azan kemudian ditinggal langsung. Padahal eh, apa namanya membangun kepedulian masyarakat itu juga wajib. Ini juga ibadah juga. Gitu. Sementara waktu sholat masih panjang. Saya biasa dulu dulu dari mulai saya di pesantren sampai saya di Timur Tengah dulu. Kalau ngaji habis maghrib tuh ya waktu sholat isya ya biar aja ngaji dulu sampai selesai. Kadang-kadang selesainya setengah sembilan, kadang jam sembilan, baru kemudian melaksanakan sholat isya. Jangan seperti yang itu tadi seakan-akan baik, padahal itu tidak mengerti prioritas. Ngaji ini juga prioritas yang hukumnya wajib, sementara sholat awal waktu itu juga hukumnya sunnah. Allah memberikan keluasan waktu yang panjang ya, kayak sholat isya inilah dari mulai azan isya sampai subuh boleh, tidak ada dosa sama sekali melakukan sholat di waktu dalam jangka waktu tersebut. Baik, kemudian berikutnya 173 ini penting, yang terakhir tadi itu penting ya, karena sekarang ini banyak orang yang seakan-akan sholat di awal waktu itu satu-satunya ibadah yang wajib. Kadang-kadang itu menyulitkan, padahal ya tadi ibadah itu pertama kalau yang dilakukan beda lagi kalau lagi ngerumpi. Kalau lagi ngerumpi ya silahkan tinggal aja langsung sholat. Tapi kalau dalam keadaan sedang melakukan ibadah juga, ya, misalnya, maka ya dahulukan yang prioritas. Tuh. Kemudian berikutnya 173 Aulawiyatu takhtid al-hadif. Pentingnya menyusun strategi ya. Jadi yang diceritakan di sini Nabi dulu pernah melakukan semacam sensus penduduk. Orang yang muslim itu sudah berapa? Tujuannya apa? Rasulullah ingin mengukur kekuatan Islam pada saat itu sebelum mendirikan suatu negara. Jadi Rasulullah aja yang dapat wahyu langsung dari Allah, yang punya mukjizat, yang dijamin pertolongannya, dijamin maksum, itu saja ketika melakukan sesuatu masih menggunakan perencanaan dan strategi itu. Apalagi kita, ya, itu. Rasulullah itu menggunakan semua hal yang apa namanya, yang dibutuhkan dalam dakwah itu. Apa yang apa yang membantu menunjang keberhasilan dakwah ya dipakai oleh Rasulullah. Disiplin ilmu apapun, strategi apapun itu dipakai. Kayak dulu sampai ada ulama yang mengatakan andai Rasulullah hidup hari ini di tengah media sosial, televisi yang berkembang, mungkin Islam bisa lebih cepat berkembang. Tuh. Eh, Zaman itu saja yang alat komunikasi sangat terbatas, itu bisa. Apalagi, maksudnya apalagi kita, maksudnya itu ulama itu sedang memotivasi kita untuk menggunakan fasilitas yang ada. Berikutnya 175 ini contoh bagaimana Rasulullah itu merencanakan eh, berangkat ketika akan hijrah ke Madinah ya, di halaman 175. Jadi Nabi itu betul-betul setiap langkahnya itu dipertimbangkan, dipersiapkan secara detail dan rinci itu. Dan banyak ulama yang menuliskan tentang itu. Di antaranya di sini dikutip misalnya oleh eh, Syekh Ali As-Solabi. Di mana Rasulullah eh, misalnya strategi apa saja. Tentu nggak mungkin nggak ini aja mungkin belum semuanya. Tapi ini ditulis oleh berdasarkan pembaca analisis sejarah ya. Pertama, ketika Rasulullah akan berangkat ke Madinah, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah tiap hari datang ke rumahnya Abu Bakar.
Jadinya apa? Sehingga ketika Rasulullah hari itu ketika mau berangkat, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, orang tidak curiga. Oh, biasa itu. Tiap hari memang ke rumahnya Abu Bakar. Jadi itu strategi yang dipersiapkan lama oleh Rasulullah. Perjalanan hijrah ini. Kedua, misalnya, ketika datang ke rumahnya Abu Bakar, Rasulullah datang di waktu yang sangat panas. Pada saat orang sedang berdiam di rumah. Nomor dua, Rasulullah menyamar pada saat datang ke rumah Abu Bakar. Apa istilahnya ya? Menggunakan penutup lah gitu ya zaman sekarang. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk keluar dan kemudian keluarnya dari pintu belakang rumahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengambil jalan yang tidak biasa. Jadi rutenya saja sudah disiapkan, bukan rute yang normal. Kalau rute yang normal mungkin gampang diketahui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian yang ketujuh adalah Rasulullah meng-hire kalau sekarang ya, meminta pertolongan orang yang ahli di bidang rute itu. Itu. Yaitu siapa? Abdullah bin Uraikid. Ini penting juga disinggung sedikit ya. Abdullah bin Uraikid. Fasta jaro. Jadi Abu Bakar sama Rasulullah itu menyewa guide, menyewa penunjuk jalan. Namanya siapa? Abdullah bin Uraikid. Rojulan min Bani Dail bin Bakar. Seorang laki-laki dari Bani Dail bin Bakar. Wakanat umuhu imratun min Bani Saham. Ibunya dari Bani Saham. Nah yang penting apa? Wakana musyrikan. Padahal Abdullah bin Uraikid ini adalah orang musyrik. Yaitu luhuma ala torik. Yang menjadi penunjuk jalan Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah. Banyak aneh aja kalau sekarang orang mempermasalahkan hubungan muslim dan non-muslim. Zaman Nabi. Nabi mau berangkat hijrah tuh apa namanya? Meminta bantuan, menyewa bantuan orang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid. Nggak salah. Nggak ada masalah. Kemudian strategi yang lain apa? Ali radhiyallahu anhu yanamu fi firasyir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyakhda'al qaum. Ali disuruh tidur di tempat biasanya Rasulullah itu tidur. Sehingga orang menyangka bahwa oh Rasulullah masih tidur. Padahal yang tidur di situ Ali. Gitu. Yang kesembilan, Abdullah bin Abi Bakar sahibul mukhabarat as-sadiq wa kashifit harukatil adu. Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar disuruh melihat keadaan. Bagaimana respon orang-orang Quraisy. Itu. Yang ke-10, Asma, anaknya Abu Bakar juga, itu diminta untuk menyiapkan bekal, mengantar bekal. Yang ke-11, Amir bin Fuhairah, seorang penggembala, itu disuruh apa namanya, membawa daging dan susu, kemudian mengantarkan kepada Rasulullah, sekaligus tujuannya apa? Menghapus jejak kaki dan juga kendaraan Rasulullah dan Abu Bakar. Sehingga ketika ada orang mau mengikuti, ya, itu jejaknya sudah rusak oleh jejaknya penggembala ini. Jadi Rasulullah saja gitu ya, orang yang sudah dijelas mendapatkan wahyu dari Allah langsung, mempunyai mukjizat, kalau mau hal-hal yang aneh-aneh mau terbang juga langsung bisa sebetulnya. Tapi ketika akan hijrah, Rasulullah tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail dan rinci. Itu. Jadi seperti itu. Hmm. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan contoh kepada kita bahwa kita ketika melakukan sesuatu juga harus direncanakan. Bahwa Rasulullah dulu juga begitu. Gitu. Nggak asal-asalan, jangan mentang-mentang merasa benar, kemudian melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa strategi. Akhirnya gagal. Gitu. Padahal Rasulullah sudah memberi contoh. Itu. Apakah merencanakan sesuatu itu berarti tidak tawakal? Enggak. Ya. Di sini ditulis ma'annahu kana aqwal mutawakkilina 'ala Allah. Kalau soal tawakal itu Rasulullah orang yang paling kuat tawakalnya. Tapi itu pun Rasulullah tetap
melakukan perencanaan. Kesimpulannya apa? Ya tawakal itu adalah setelah ikhtiar. Jangan belum apa-apa sudah tawakal. Udahlah tawakal aja. Nggak begitu. Ikhtiar dulu secara maksimal, baru tawakal hasilnya serahkan kepada Allah. Tuh. Baik, mungkin seperti itu ya untuk malam hari ini. Nanti kita lanjut berikutnya di hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Silakan teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau pendapat silahkan. Kalau ada, nggak ada ya. Baik, apa namanya? Kalau tidak ada, itu tadi ya, intinya kita, saya kira dari kisah-kisah Rasulullah tadi kita banyak mengambil pelajaran penting ya, termasuk bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada untuk hal-hal yang untuk kebaikan. Nah, itu kebaikan apapun, kebaikan dakwah, kebaikan apa namanya masyarakat dan lain sebagainya. Tuh. Dan penting untuk apa membuat perencanaan, strategi dalam perjuangan itu juga penting dan lain sebagainya. Tadi ada banyak pelajaran saya kira yang bisa kita ambil dari eh, kisah-kisah Rasulullah tadi itu. Baik, itu saja ya. Kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.